Halo Sobat Teknokrah, kali ini bersama Rara di Bicara Ilmu. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang banyak banget nih bisa kita serap ilmunya. Kita kedatangan Pak Toha Batin Sampurnajaya. Halo Pak. Halo juga Rara. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kalau gitu. Belakangan ini lagi sibuk apa nih Pak? Ya sibukan masih juga ngajar ya di fakultas, juga beberapa kali bersama teman-teman melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oke, Pak Toha ini adalah salah satu seorang pengamat pendidikan nih yang nantinya bisa memberi sudut pandang terkait dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih Pak, menurut Bapak sendiri gimana sih Pak kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, baik dari segi kurikulum maupun infrastrukturnya sendiri? Ya, jadi kualitas pendidikan kita berdasarkan penilaian dari OECD ya, Organization Economic Cooperation and Development, yang dituangkan dalam kegiatan disebut VISA, Program International Student Assessment. Kita termasuk yang masih rendah mutu pendidikan kita. Kita termasuk adalah dari sejumlah negara ya, dari 79 negara kita pada posisi 72. Bayangkan itu ya. Sangat rendah ya Pak. Ya, terutama untuk matematika, bahasa ya, dan sains ya. Itu penilaian dari internasional. Nah, penilaian kita juga dari dalam, banyak pengamat yang mengkritisi pendidikan kita. Orientasi pendidikan kita kan ke negara-negara yang sudah maju gitu ya. Boleh saja gitu ya, apanya ke Finlandia, ke Inggris apa. Tapi sebenarnya itu menurut saya tidak apple to apple. Kenapa tidak kita mengacu kepada India? India sama-sama negara Asia, sama-sama jumlah penduduknya banyak juga ya, seperti Indonesia. Ya. Kemudian juga pendidikan mereka cukup bagus, banyak sekali tenaga-tenaga expert mereka bekerja di negara-negara Eropa, ke Amerika, ke Inggris, banyak sekali. Bahkan Perdana Menteri Inggris kemarin kan turunan India loh itu. Ya. Nah ini kenapa tidak ya? Sehingga saya melihat kualitas kita memang perlu kita lakukan perubahan secara mendasar gitu ya. Tapi kembali kata saya, kita perlu yang namanya undang-undang yang akan mengatur itu, yang kita sebut dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Nah, sampai hari ini undang-undang yang kita harapkan itu nggak muncul. Pernah 2 tahun yang lalu diajukan, tapi sampai hari ini nggak ada kabarnya. Ya, diperbaiki atau tidak atau gimana? Bahkan tinggal 40 hari lagi nih kabinet. Ya. Padahal undang-undang pendidikan kita sudah berumur, karena itu tahun 2003 ya. Berarti sudah 21 tahun tidak ada perubahan. Sehingga isi undang-undang pendidikan kita tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat berkembangnya. Nah itu jadi masalah yang kita hadapi sebenarnya. Oke. Kalau tadi Bapak bilang kita harus berubah mulai dari mendasar nih Pak. Ya, mendasarnya itu dari segi apa sih Pak dan seperti apa gitu? Ya, sistem pendidikan kita harus jelas dulu gitu ya. Ya, kita sekarang ini kan yang jalan itu kan bukan sistemnya, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan, tidak berdasarkan sistem lagi. Karena undang-undang kita kalau ditarik ke undang-undang pendidikan nasional ya tidak relevan lagi. Ya itu yang jadi masalah. Jadi ingin mendasar, kata kuncinya adalah perlu undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru. Ya, dari situlah kita berbenah. Kalau tidak berbenah, kita khawatir gitu ya. Indonesia emas yang tinggal 21 tahun lagi tidak terwujud. Karena
pendidikan merupakan kunci utama ya, meningkatkan kualitas manusia dan menjadi kunci utama juga untuk bersaing secara global ya, pendidikan itu masalahnya. Kalau kita tarik lagi umpamanya dari segi tenaga kerja, pendidikan kita rendah, itu tenaga kerja kita juga kualitasnya rendah. 52% tenaga kerja Indonesia ini berpendidikan SD ke bawah. Bayangkan itu. Nah, ini jadi masalah. Jadi kita juga akan berimbas ke tenaga kerjaan juga. Padahal pendidikan kan merupakan salah satu ya peluang untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik, yang terampil, kompeten. Itu persoalan kita. Oke. Sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi sistem pendidikan kita nih Pak dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran sendiri Pak? Ya, saya melihat dari tahun ke tahun ya, terutama 5 tahun terakhir ini dengan munculnya konsep kurikulum pendidikan merdeka gitu ya, yang akan mulai dilakukan. Tetapi kalau saya melihat juga, saya tidak mengatakan itu karena perlu evaluasi ya kurikulum merdeka itu sendiri, karena kita melihat ada hal-hal yang kontradiktif sekali gitu ya, bahkan kadang-kadang tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Saya berikan contoh saja. Dengan adanya kurikulum merdeka, para mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah atau bisa diganti ya, atau istilahnya kalau di satu semester itu 20 SKS, dia bisa tidak ngambil mata kuliah itu, tapi dia bisa mengambil keluar ya, magang umpamanya, kerja gitu ya. Kemudian itu dikonversi kan dengan mata kuliahnya. Ada beberapa fakultas nggak ada masalah gitu. Tapi ada satu fakultas di Unila contohnya yang tidak mengakui kegiatan di luar sekolah itu tidak bisa dikonversi. Saya nggak perlu nyebutnya. Oke, Pak. Ya, tapi pasti tahu lah. Ya. Nah, itu kan salah satu menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kurikulum merdeka itu sendiri belum bisa sama persepsi kita tentang kurikulumnya itu, sehingga kan ini membuat kegamangan bagi kita. Itu di tingkat SD SMP lebih parah lagi, apalagi dengan ada yang kita sebut dengan P5 ya, program pembinaan pelajar Pancasila itu ya. Dari SD itu sudah ada kegiatan sifatnya mengembangkan keterampilan anak-anak itu sendiri. Bagus memang, tapi apa itu sudah diperlukan untuk tingkat SD? Mereka harus kemudian membuat sesuatu pada hari kemudian diundang orang tua ya, untuk menunjukkan, dipamerkan gitu. Inilah hasil karya mereka. Apa ya betul itu? Bukan karya ibunya di rumah gitu, dibawa ke sekolah. Ya, jadi terjadilah hal-hal yang menurut saya ketidakjujuran itu berkembang akibatnya untuk mengejar target supaya program ini jalan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami semua ya. Memang kata kuncinya kata jujur loh ya dalam melaksanakan satu program. Ini kadang-kadang kan demi mencapai target tertentu muncul ketidakjujuran ya, termasuk di dalam proses pendidikan gitu ya. Itu yang saya lihat. Tetapi saya tidak pesimis ya, kita optimis. Selama 20 tahun ke 21 tahun ini menuju 2045, kita masih punya waktu. Nah, kita berharap pemimpin baru ini nanti ya, presiden yang baru yang terpilih ini nanti ya, punya program pendidikan yang betul-betul dapat mendorong ya anak-anak milenial, anak-anak Z ini untuk melakukan proses pembelajaran yang mencapai apa yang kita impikan itu. Kita harapkan itu ya. Memang satu tantangan lagi sekarang muncul masalah menurut saya tentang anggaran pendidikan ya tadi itu.
Nah, ini kan sudah diwacanakan anggaran pendidikan itu 20% bukan dari APBN, dari anggaran pendapatan belanja negara, tapi anggaran 20% dari pendapatan negara. Ya, bukan dari anggaran belanja dan pendapatan negara, tapi pendapatan negara. Nah, setelah dilihat kalau itu muncul seperti itu, maka anggaran pendidikan kita drastis turun. Ya, jauh sekali turunnya akibatnya. Ya. Yang sekarang punya 600 atau 700 itu hanya sekitar mungkin 500 triliun ya, 500 triliun. Turunnya drastis. Itu dari segi anggaran. Kemudian juga perlu pembenahan maksud saya juga, karena anggaran pendidikan itu kan menyebar tidak hanya di Kementerian Pendidikan saja, tapi menyebar di semua lembaga kementerian yang punya kegiatan pendidikan. Nah, ini juga hal yang perlu dibenahi masuk ke depan ini gitu ya. Sehingga efisiensi penggunaan anggaran itu betul-betul efektif dan tepat sasaran gitu ya. Itu menjadi catatan kita. Oke. Menurut Bapak nih Pak, gimana sih peran tenaga pendidik nih Pak, baik dari guru maupun dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan Pak? Dan apa sih sebenarnya langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik ini Pak? Ya, kata kuncinya sebenarnya guru atau dosen itu harus punya prinsip yang namanya belajar sepanjang hayat ya. Nah, itu prinsip itu harus dipegang dulu. Sehingga kalau kita lihat sekarang nggak usah heran kalau umpamanya beberapa dosen, guru masih kalau dosen meningkatkan pendidikannya dari S2 ke S3 ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan ya untuk meningkatkan kompetensinya. Termasuk juga guru gitu ya. Yang sekarang sebenarnya istilahnya ada pelatihan guru penggerak gitu ya. Padahal sebenarnya dulu juga ada itu namanya. Dulu namanya bukan guru penggerak, guru inti gitu ya. Sekolah penggerak dulu ada sekolah inti. Cuma ganti nama saja sekarang gitu. Nah, itu juga sebenarnya untuk meningkatkan. Tapi satu hal yang perlu kita lihat juga bahwa di dalam meningkatkan proses pendidikan ya kalau bicara pendidikan bukan hanya masalah di sekolah atau kampus ya, tapi juga ke pendidikan masyarakat maupun pendidikan di keluarga. Nah, perlu ya yang saya sebut dengan istilah saya trilogi pendidikan ya pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan sekolah atau di kampus. Nah, ketiga ini harus saling mendukung gitu ya, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas anak bangsa ini. Ini kan maka diperlukan juga satu model ya atau satu struktur yang terbangun yang berkaitan untuk menumbuh kembangkan pendidikan dalam keluarga. Nah, ini kan tidak ada kita di Kementerian Pendidikan itu kan hanya pendidikan formal dan pendidikan non formal ya, pendidikan luar sekolah istilahnya. Tapi kenapa tidak ada direktorat umpamanya istilahnya itu pendidikan keluarga? Padahal pendidikan keluarga itu kan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak. Ya. Nah, ini setahu saya dulu pernah digagas oleh salah satu mantan Menteri Pendidikan ya. Nah, saya nggak mau nyebut namanya nanti saya ini. Itu pernah digagas untuk ada direktorat tentang direktorat pendidikan keluarga ya. Jadi dia bukan kan ada direktorat pendidikan formal ya, sekolah ya. Direkturnya sekolah. Kemudian ada direktur pendidikan masyarakat namanya ya, Penmas. Nah, ini kenapa tidak? Kalau kita memang ingin, saya pikir itu menjadi bahan kajian ke depan ya. Jadi perlu ada meningkatkan peran pendidikan keluarga untuk karena pendidikan itu sebenarnya adalah bukan hanya mengembangkan otak ya, tapi juga mengembangkan hati. Jadi akhlak, etika itu harus ditumbuh kembangkan, bukan hanya intelektual. Ini yang mesti kita pahami. Jadi pengembangan akhlak, pengembangan adab itu memang di keluarga. Nah, seberapa jauh ini mendapat perhatian dari pengambil keputusan. Nah, ini mesti kita lihat.
Jadi sekali lagi, kalau bicara tentang bagaimana guru dosen harus punya prinsip belajar sepanjang hayat. Gitu. Oke. Benar sih Pak ya. Berarti kita tuh harus mulai dari keluarga dulu ya Pak ya, yang bisa ngebangun etika adabnya gitu ya Pak ya, dengan ditunjang juga dengan pendidikan formal di sekolah gitu ya Pak ya. Ya, jadi maka saya katakan bahwa pendidikan di keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama yang dinikmati oleh setiap anak bangsa ini sebelum dia dibawa ke sekolah maupun di tengah masyarakat ya. Oleh karena itu memang saya tidak ingin mengatakan karakter lah terlalu umum nanti ya, tapi itulah pengembangan etika adab ya, itu yang perlu kita pahami betul gitu ya. Apalagi juga kita tahu Indonesia itu beragam ya budaya, sehingga beragam juga adat istiadatnya. Nah itu harus kita ketahui. Kalau tidak ya kita tercabut dari akar budaya sebagai bangsa Indonesia. Iya benar. Kita adalah Indonesia ya Pak ya, yang mengedepankan adab dan etika ya Pak ya. Oke. Menurut Bapak kurikulum saat ini yang diterapkan di Indonesia udah relevan belum sih Pak untuk kebutuhan industri dan dunia kerja nih Pak di masa depan? Iya, jadi sebenarnya harus jelas gitu ya kurikulum itu. Jadi ada kurikulum untuk pengembangan intelektual ya, yang kita sebut dengan S1. Juga ada kurikulum pengembangan profesional ya, yang kita sebut diploma dulu tuh ya. Ya diploma ya. Jadi sebenarnya kita tidak begitu serius mengembangkan pendidikan diploma yang mengangkut profesionalitas. Jadi tetap ada jalur diploma dengan jalur S1 ya Pak. Sarjana gitu ya, S1 ya. Nah ini memang harus, sekarang ini kan sama juga kalau di tingkat menengah tuh kita tidak begitu punya perhatian serius dengan pendidikan kejuruan. Tapi lebih banyak ke SMA-nya ya, kejuruannya kurang perhatian. Baik oleh pemerintah untuk dana yang akan dicucurkan maupun masyarakat. Kalau bisa nggak mau SMA, nggak mau ke SMK. Ya. Nah jadi ke depan itu harus ada jalur garis yang tegas ya. Bagi mereka yang punya diploma, selesaikan sampai D4 gitu. Jangan baru D1, D2 pindah ke S1. D3 banyak itu, selesai D3 pindah ke S1 dia. Akhirnya kan nggak matang dia. Ya, profesionalisnya kurang, intelektualitas pengembangan ilmunya juga kurang gitu. Jadi sebenarnya terus saja jalur diploma diselesaikan sampai D4 kalau setara dengan S1 itu ya. Mestinya begitu. Nah, yang kena untuk pengembangan ilmu ya ke S1 gitu, S1, S2, S3. Diploma juga ada itu ya, D4 sampai seterusnya, spesialis dan seterusnya. Nah, jadi perlu ketegasan itu ya, supaya ke depan ini kita harapkan ya, sebenarnya sudah lama juga konsep adalah link and match itu, bagaimana ya menghubungkan anak dunia kampus dengan dunia usaha ya, bagaimana mereka selesai ya bekerja, kemudian dilatih sebentar sudah siap kerja gitu. Itu yang harusnya kita lakukan di dunia pendidikan. Oke. Kalau melihat dari teknologi nih ya Pak ya, sebenarnya apa sih Pak peran teknologi dalam pendidikan di Indonesia, dan sejauh mana digitalisasinya udah diterapkan nih di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah gitu? Iya, jadi kita suka tidak suka ya, era teknologi digitalisasi ini harus kita hadapi gitu ya, perkembangannya, sehingga memang itu akan, digitalisasi itu tidak hanya di bidang pendidikan tapi semua bidang ekonomi juga begitu ya, bidang komunikasi juga begitu, semua dengan digitalisasi itu mau tidak mau. Nah yang kita harapkan ya, bahwa digitalisasi di dalam kehidupan masyarakat itu hendaknya mulailah ditumbuh kembangkan ya dalam dunia pendidikan ya, paling tidak dari dunia anak-anak usia dini, sekolah dasar itu sudah diarahkan,
sampaikan bagaimana menghadapi era digitalisasi ini sehingga tidak terjadi yang saya sebut dengan gegar budaya gitu ya. Karena kalau gegar budaya kan ya, akibatnya nanti dia yang kita sebut dengan gatek gitu ya. Ya, nah itu yang kita ya, nah itu mestinya dari di dalam dunia pendidikan itu dari dini sudah mulai di tumbuh kembangkan sehingga mereka bisa melaksanakan nantinya dengan baik dan tepat ya, sehingga sudah diberikan batasan-batasan gitu. Ini yang layak, ini yang tidak layak, ini yang perlu dilihat, ini yang tidak perlu. Itu mestinya sudah disampaikan ya. Nah, disitulah sebenarnya peran pendidikan dalam menghadapi teknologi yang bebas nilai itu. Ya. Jadi jangan salahkan teknologinya. Ya, teknologi memang bebas nilai, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memilah dan memilih mana yang layak dan yang tidak layak itu. Iya, benar. Kalau dari apa ya, pendidikan di kota dan pedesaan nih Pak, kan pastinya ada kesenjangan nih Pak. Menurut Bapak sendiri gimana sih kesenjangannya yang Bapak lihat gitu, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut gitu? Ya, kesenjangan itu nyata ya kita lihat ya. Bisa kita lihat dari fasilitas yang diberikan ya. Fasilitas itu tidak dalam bentuk bangunan saja, tapi guru-gurunya juga ya, yang mau diterjunkan ke daerah-daerah itu guru yang seperti mana ya. Kalau bisa kan mau balik lagi baru setahun 2 tahun dia berusaha kembali ke kota. Itu kesenjangan. Kedua, ya, dengan sistem pendidikan yang sekarang mengarah ke digitalisasi dengan internet, ya banyak sekali anak-anak kita yang di desa ya terbatas menggunakan itu karena mungkin tidak punya alatnya, mungkin sinyalnya nggak ada ya, nggak masuk. Makanya kita bisa lihat kadang-kadang ada di grup WA grup itu mau ngambil sinar manjat pohon dulu, naik gunung dulu. Itu kan sangat ironis sebenarnya. Jadi perlu pemerataan kesempatan ya, belajar, juga perlu pemerataan penggunaan dan fasilitas pembelajaran. Ya, itu yang harus dilakukan sehingga kesenjangan itu bisa diatasi ya. Nah, jangankan yang antara yang di kota dan desa, di dalam antar kota saja terjadi perbedaan menyorot. Ada sekolah yang favorit, ada sekolah yang tidak favorit itu. Nah, ini juga satu hal yang perlu menjadi perhatian kita supaya tidak terjadi hal semacam itu. Benar sih ya. Kadang miris ya Pak melihat siswa yang pengen bener-bener kuliah ataupun sekolah gitu sampai harus manjat gitu kan, harus nyari sinyal yang susah gitu kan, dengan siswa ataupun mahasiswa yang ya udah gitu di kota tinggal menikmati laptop, handphone dengan sinyal yang enak dan bagus gitu ya Pak ya. Iya, itu. Nah, itu yang kita harapkan. Hal itu jangan kita harapkan jangan menjadi kecemburuan sosial nantinya ya. Oleh karena itu perlu ya penanganan itu secara serius gitu ya. Artinya bagi anak-anak kita yang sulit dijangkau oleh teknologi internet itu diupayakan supaya mereka tidak terhambat akibat keterbatasan fasilitas itu ya. Nah, itu yang mestinya dilihat gitu. Jadi jangan ngelihat yang di kota saja gitu ya. Itu yang harus ini. Oleh karena itu memang dalam sistem pendidikan itu perlu kita sebut dengan hibrid itu ya. Ada yang dengan online ya belajarnya, tapi juga ada yang bisa offline ya. Itu hibrid ya. Nah, itu salah satu untuk mengatasi itu keterbatasan. Oke. Menurut Bapak sendiri nih, apakah kebijakan pemerintah saat ini udah cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan nih Pak? Atau ada yang perlu diperbaiki sebenarnya? Ya, kalau yang begini itu banyak harus diperbaiki ya. Artinya apa banyak berarti? Pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pendidik itu ya. Jangan dilihat hanya guru
TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi dilihatnya kualitas tenaga pendidik kita harus tinggi. Dan yang kedua juga harus menjadi perhatian pengambil kebijakan ya, bahwa untuk meningkatkan pendidikan itu ya diperlukan kerjasama ya dengan berbagai pihak gitu ya, perlu ya. Jadi kan umpamanya kita sering mengatakan dulu bagaimana istilahnya mengembang itu ABC ya. A itu akademik, B itu businessman, pengusaha, C itu government ya, atau ABG maksudnya, bukan ABG, ABG ya. Jadi akademisi, kampus, kemudian pengusaha, dan government yaitu pemerintah. Nah itu perlu digalakkan, itu betul ya. Jadi link and match itu sebenarnya harus bisa muncul di situ, bagaimana jaringan itu bisa sama-sama bertemu untuk saling mendorong, saling menunjang, sehingga dunia pendidikan bisa mensupport dunia bisnis juga harusnya mensupport dunia pendidikan dalam bentuk umpamanya memberikan dana penelitian umpamanya, itu juga harusnya. Dan pemerintah itu menyediakan ruang untuk terjadinya hal semacam itu, maka itu diperlukan itu. Oke, benar-benar. Bisa dalam bentuk beasiswa juga ya Pak ya? Beasiswa, umpamanya itu salah satu beasiswa pihak pengusaha itu ya. Ya itu bisa dikembangkan gitu ya. Dulu saya ingat waktu saya di Baret 3 banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memberikan bisa, bahkan organisasi sosial juga banyak ya. Seperti kan Jarum mungkin masih ada ya. Dulu juga Gudang Garam memberikan ya. Kemudian organisasi ormas itu Kosgoro memberikan ya beasiswa. Kemudian perusahaan-perusahaan ada di Lampung ini juga memberikan beasiswa. Nah ya itu seperti contohnya mereka yang di GGPC itu ya. Nah, anak-anaknya yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu dapat beasiswa. Itulah bentuk bantuan. Nah seperti itu mestinya menjamur di dunia bisnis untuk membantu pendidikan itu. Oke. Sebenarnya kalau dari orang tua dan masyarakat nih Pak, menurut Bapak gimana sih kita bisa mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak ataupun siswa-siswa di Indonesia gitu? Iya, jadi salah satu yang perlu adalah keterbukaan gitu ya. Oleh karena itu maka pendidikan informal atau kita sebut pendidikan dalam keluarga itu sangat penting sekali. Sehingga di dalam keluarga itu perlu keterbukaan antara orang tua dan anak. Ya. Itu diperlukan gitu ya. Karena dengan demikian itu anak merasa dia punya tempat yang dihargai juga oleh orang tuanya. Nah, itu salah satu ya untuk mendorong. Kemudian juga orang tua juga lebih banyak juga mendengar, jangan lebih banyak bicaranya, itu. Ya benar sih Pak. Kadang banyak tuh orang tua yang menuntut kamu nilainya harus besar, kamu ini, tapi dalam supportnya belum maksimal gitu ya Pak ya. Jadi jangan banyak ngomongnya, tapi banyak juga ikut banyak mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya, itu penting. Benar ya. Kalau menurut Bapak nih, pandangan Bapak tentang pendidikan karakter dan kurikulum nih Pak, seberapa penting sih sebenarnya perannya dalam membentuk generasi masa depan Pak? Ya, jadi pendidikan karakter dalam kurikulum itu mestinya dari pendidikan anak usia dini ya. Nah, PAUD, SD, SMP, ya, SMA lah ya. Itu jadi semakin dari awal itu lebih banyak pendidikan karakternya yang dibandingkan pendidikan keilmuannya mestinya ya. Jadi tapi semakin ke atas sedikit pendidikan karakternya, sehingga sebenarnya di perguruan tinggi nggak perlu lagi ya pendidikan karakter, karena mereka sudah terbentuk sebenarnya di SMA-nya, SMA sudah terbentuk di SMP, SMP sudah terbentuk di SD, SD tahu. Nah itu jadi mestinya ya semakin ke atas jenjang pendidikan itu semakin sedikit pendidikan karakternya ya. Jadi kalau saya sering bergurau ya, kalau mendidik mahasiswa dengan pendidikan karakter susah,
Kenapa susah? Udah karatan mahasiswanya, susah kalau udah karatan itu. Ya, kalau itu mau waktu di SMA atau waktu di SMP dan SD, itu sudah pendidikan karakter tuh di situ mestinya. Kalau di perguruan tinggi, dia sudah manusia masuk ke dewasa. Ya, sebenarnya sudah terbentuk karakternya. Kalau mau dirubah susah itu. Jadi makanya menurut saya sia-sia aja pendidikan karakter di dunia pendidikan tinggi ya. Ya, karena pembentukan itu mestinya sebelumnya itu. Iya benar-benar. Banyak sih Pak ya. Kalau kita dulu nih aku gitu di SMP di SMA emang lebih banyak ditekanin di pendidikan karakternya Pak. Karena mungkin tenaga pendidik atau guru-guru tahu gitu ketika kita udah di perguruan tinggi bakal susah gitu apa ya membentuk karakter kita buat jadi apa ya yang kayak gini lah gitu, yang lebih bagus lah kayak gitu ya Pak ya. Oke. Kalau kita lihat nih Pak, kan di Indonesia tuh banyak ya orang-orang yang susah untuk kuliah gitu karena alasannya mahal gitu biayanya Pak. Menurut Bapak apa sih Pak yang membuat pendidikan di Indonesia tuh mahal gitu? Dan sebenarnya pendidikan di luar negeri tuh kayak kita nggak sih Pak semahal itu gitu? Ya masalah mahal itu relatif ya, relatif. Tapi bagi kita di Indonesia dengan sekarang itu memang mahal ya, karena tingkat pendapatan masyarakat Indonesia kan rendah. Ya. Kita kan kita namanya hanya $4.000 ya pendapat ini kita income per kapita per kakak itu ya. Rendah sekali gitu. Jadi kalau dengan sekarang seperti ini memang sangat mahal pendidikan kita. Apalagi untuk fakultas tertentu. Kalau seperti saya contohkan kalau kita mempunyai di India gitu ya. Itu fakultas tertentu itu biayanya saya nggak ingin nyebut fakultasnya, tapi tahulah saya masuk fakultas apa yang paling mahal biasanya ya. Iya, Pak. Itu kalau dirupiahkan kita, itu hanya sekitar paling tinggi 5 juta. Paling tinggi itu ya, bergerak dari 1 sampai 5 juta. UKT-nya itu, untuk fakultas yang itu tadi itu. Bayang, berbeda dengan kita kan. Nah itu kenapa bisa itu. India kok bisa gitu. Dan kemudian kualitas mereka bagus, banyak sekali ahli-ahli dari India itu yang diterima bekerja di negara-negara Eropa, negara-negara maju. Itu salah satu diterima itu bukan mereka pegawai rendahan, tapi ya expert semua ya, yang dikirim itu yang diterima itu banyak orang India. Nah ini juga kenapa tidak mengaca begitu gitu. Jadi memang masalah pendidikan itu satu yang complicated, tetapi kita harus bisa ya menempatkan pendidikan itu adalah bagian yang sangat strategis dalam tumbuh kembangnya suatu bangsa. Itu. Ya, benar-benar. Kalau dari pengalaman saudara saya nih Pak, beliau masuk lah gitu ya ke fakultas tersebut gitu. Tapi terhalang dengan UKT-nya yang melejit banget nih Pak, karena emang ya apa ya udah anak PNS kayak gitu. Jadi dia nggak jadi ngambil gitu, jadi ke universitas lain gitu. Itu saya ngerasa miris gitu Pak. Ternyata dia tuh mau gitu punya pendidikan di situ, tapi terhalang dengan UKT yang mahal dan segala macam, itu membuat dia harus pindah ke yang lain gitu. Itu menurut saya ya sayang aja gitu. Ternyata banyak yang mau dan terhalang dengan UKT yang tinggi gitu. Nah, dengan biaya pendidikan yang mahal nih Pak, seperti yang kita omongin tadi, kan sebenarnya tugas utama negara tuh mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak ya. Nah, sebenarnya dengan adanya UKT mahal ini kan jadi menenggelamkan tugas utama negara nih Pak untuk itu gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak? Iya, jadi memang pendidikan ya, lapangan kerja itu kan tanggung jawab negara kan itu ya. Ya oleh karena itu makanya sistemnya ya, maksud saya sistem pendidikan itu perlu jelas. Karena kan nggak jelas itu karena kenapa? Kita undang-undangnya yang ada sekarang tidak mendukung. Balik lagi ke undang-undang ya tadi itu, ya Pak ya? Balik ke situ. Dan kemudian juga akibatnya ada beberapa pemikiran pendidikan itu seperti ajang bisnis jadinya. Ya. Padahal pendidikan itu satu investasi sifatnya, bukan untuk bisnis gitu ya. Ya. Maka muncullah
eh, ada berapa macam istilah di perguruan tinggi gitu ya. Ada yang BHMN, ada yang BLU, ada yang masih konvensional di perguruan tinggi itu. Nah ini akhirnya akibatnya itu kan mengacu kepada peraturan pemerintah ya. Ya. Nah itu ya, oleh karena itu perlu undang-undang itu supaya pendidikan itu kalau mahal umpamanya apa yang harus dilakukan pemerintah ya, subsidi mungkin ya, langsung mungkin ya, atau perbanyak beasiswa ya dengan batasan tertentu gitu ya. Kalau umpamanya sekarang mahasiswa kita di Indonesia ini umpamanya lebih kurang sekitar 5 juta mahasiswa ya, termasuk di UT kan itu ya. Ya paling tidak separuhnya dapat beasiswa dari pemerintah. Iya. Ya, itu mungkin salah satu juga cara untuk kita mendapatkan anak-anak yang cemerlang melalui beasiswa itu. Artinya perlu persyaratan tertentu untuk dapat beasiswa ya. Nah, tapi juga kata saya tidak mestinya pemerintah. Makanya kata saya tadi para pengusaha ya itu juga harus memikirkan ya, memberikan CSR-nya istilahnya itu untuk dunia pendidikan gitu ya. Tidak hanya kepada perguruan tinggi, tapi juga langsung juga kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa tadi. Oke. Ya gitu mestinya. Tapi Pak, ini keresahan saya Pak ya. Yang saya lihat nih Pak, beberapa dari teman saya gitu ya, itu ketika mereka dapat beasiswa nggak tepat sasaran gitu Pak. Jadi ada yang memang mampu gitu Pak, tapi mereka dapat beasiswa. Sementara yang nggak mampu nih malah nggak dapat gitu Pak. Sebenarnya itu gimana sih Pak? Apakah emang dari pemerintahnya yang salah sasaran atau seleksinya nggak selektif atau gimana sih Pak? Ya seleksinya itu yang nggak benar gitu ya. Seleksinya. Okay. Seleksi itu kan menentukan siapa yang dapat tidak itu kan lembaga yang bersangkutan kan ya. Lembaga yang bersangkutan. Jadi kalau terjadi semacam itu kan pasti nggak benar itu ya. Yang harus dapat yang betul-betul mereka yang membutuhkan gitu. Iya, miris sih Pak, itu kadang yang bikin kenapa teman saya yang benar-benar mau belajar dan susah banget gitu kan buat berKT tapi malah nggak dapet gitu, itu miris sih Pak. Oke, terakhir nih Pak, gimana sih Pak kita bisa mempersiapkan pelajar ataupun mahasiswa nih Pak di Indonesia untuk bersaing di kancah global baik segi akademik maupun keterampilan gitu Pak? Ya, selain kita belajar, tapi juga kita harus juga punya pengalaman langsung ya, melihat negara-negara lain. Dengan teknologi sekarang nggak sulit kita mengetahui perkembangan negara lain, sehingga kita punya pembanding gitu ya. Kalau kita tidak punya pembanding, kita tidak akan tidak tahu apa kita ini posisi kita di atas, di bawah atau di tengah. Maka untuk suatu penilaian itu perlu pembanding. Nah pembanding itu harusnya apple to apple ya, jangan bandingkan yang satunya tinggi satunya rendah yang nggak cocok gitu ya. Bandingkan umpamanya bagaimana pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Amerika yang nggak cocok gitu ya. Nah mestinya apple to apple sama gitu setara. Nah jadi untuk meningkatkan itu kita harapkan pada anak didik ya, apakah itu siswa atau mahasiswa ya, kata kuncinya belajar dan punya pengalaman langsung ya, melihat perkembangan negara lain sehingga kita bisa membandingkan dan bisa mengukur kemampuan kita. Saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan. Maka pendidikan itu tidak harus selamanya juga di kelas, di lab ya, tapi juga bisa laboratorium lapangan, di lapangan juga harus dilakukan itu ya. Tapi harus konsisten gitu ya. Ya itu mungkin Rara. Oke. Obrolan kita tadi seru banget Pak, ternyata banyak kebuka wawasan saya nih Pak, yang ternyata dunia pendidikan tuh harus banyak diperbaiki gitu ya Pak, pemerataannya seperti itu. Oke, semoga pemerintah bisa nih membenahi banyak yang harusnya dibenahi gitu, yang dari mahasiswa atau siswa yang di desa maupun yang nggak dapat beasiswa dan segala macam itu. Semoga di pemerintahan yang baru ini nantinya bakal lebih baik lah ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Kita doa. Iya, seru banget podcast kali ini ngebuat saya jadi lebih
terbuka lah gitu pandangannya soal pendidikan di Indonesia nih. Terima kasih banyak ya Pak udah Sama-sama, mau Rara. meluangin waktunya untuk ngobrol di Teknokra Podcast dengan episode Bicara Ilmu nih Pak bareng Rara. Oke, buat Sobat Teknokra, jangan lupa kunjungi website teknokra.co dan Teknokra ID. Juga jangan lupa follow Instagram Teknokra, Spotify, X, Facebook, dan juga TikTok. Dan jangan lupa subscribe YouTube Teknokra juga. Sampai jumpa dan tetap berpikir merdeka.